Bisakah kau bayangkan rasanya menjadi begitu cantik sampai-sampai orang lain merundungmu karenanya? Kebanyakan dari kalian mungkin berpikir kalau jadi cantik itu hal yang luar biasa, tapi tunggu saja sampai kalian dengar ceritaku. Aku Jasmine dan usiaku 16 tahun. Dan ya, aku memang dinamai seperti Putri Jasmine karena pada saat aku dilahirkan, ayahku bilang aku kelihatan persis dengannya. Jadi, tumbuh besar, aku sangat cantik secara alami dan makin dewasa, banyak cowok mengejarku. Tapi aku nggak menyadari hal ini. Hanya karena aku cantik bukan berarti aku arogan soal itu. Nyatanya, aku anak yang sangat penyayang. Aku selalu suka membantu semua orang di kelasku dan gak terlalu peduli soal bagaimana orang melihat. Aku ingin membantu semua orang. Pernah saat di kelas 2 ada 3 anak yang berkelahi dan aku membantu mereka. Tapi yang sungguh mengejutkan adalah mereka berkelahi memperebutkanku. Guru kami akhirnya melerai pertengkaran dan harus memisahkan mereka semua. Dan membuat mereka duduk di sisi berlawanan di ruang kelas, jauh dariku. Aku sangat kaget, kenapa semua orang berkelahi karena aku? Ya, saat aku di kelas 5, aku bahkan jadi makin cantik, dan di satu waktu ada 5 cowok yang berkelahi karena aku. Suatu hari, 2 dari cowok-cowok itu, Jack dan Tyler, keduanya berlari ke arahku, dan di sisi berlawanan di taman bermain. Aku hanya berdiri di sana melihat mereka datang ke arahku, lalu aku panik dan dengan cepat lompat menyingkir. Mereka berdua akhirnya tabrakan satu sama lain dan terjatuh. Jujur, itu lucu sekali. Ku bantu mereka berdiri, tapi di dalam hati aku tertawa setengah mati. Kebanyakan cewek mungkin senang sekali mendapat perhatian semacam itu, tapi itu justru membuatku gila. Aku cuma ingin orang-orang menyukaiku apa adanya, bukan karena aku cantik. Meskipun ku dapat banyak sekali perhatian dari para cowok, para cewek gak menyukaiku. Ada satu cewek namanya Mia yang sangat membenciku. Dia sampai betul-betul merundungku. Dia selalu berusaha keras melakukan hal yang mengerikan padaku. Seperti saat dia melompat di atasku pada kelas olahraga dan mematahkan lengan kananku. Dia pura-pura kalau itu adalah kecelakaan, tapi aku tahu dia sengaja melakukan itu. Dan jelas saja aku gunakan tangan kananku untuk lakukan apa saja, sungguh menyiksa. Aku terus menangis karena selama berbulan-bulan aku nggak bisa menulis apa-apa. Padahal menulis adalah hal yang paling kusukai di seluruh dunia, dan bukan satu-satunya kejadian mengerikan dengan Mia. Pernah aku sedang di taman dengan kakak lelakiku dan dia meninggalkanku di ayunan supaya dia bisa nongkrong dengan teman-temannya. Segera setelah dia tak terlihat, kulihat Mia menuju ke arahku. Dia nampak marah dan aku langsung menutup mata karena sangat takut. Kukira dia akan memukulku, tapi tiba-tiba ku dengar seseorang berlari. Dan kubuka mataku tepat saat kakak memegang tangannya untuk menghentikannya memukulku. Kakak melindungiku, tapi kemudian dia bertindak terlalu jauh. Dipukulnya Mia di wajahnya dengan sangat keras dan merontokkan gigi depannya. Mia menjerit dan menangis dan kakakku hanya meraihku dan menyuruhku lari keluar taman dengannya. Setelah itu, Mia gak berani menggangguku lagi. Aku naik ke SMP dan gak pernah melihatnya lagi. Tapi hidupku gak berubah lebih baik, kalian tahu? Di sekolahku yang baru, seragamnya sangat jelek. Aku berubah dari cewek cantik jadi benar-benar tomboy. Kami harus memakai polo shirt dan celana baggy warna krem. Jujur saja, itu gak terlihat bagus untukku. Tentu saja aku lega gak jadi cewek yang diperebutkan lagi. Tapi aku gak suka rasanya terlihat buruk pakai seragam itu. Kemudian kami mengadakan acara dansa di sekolah, di mana diperbolehkan memakai apapun yang kami mau. Kuputuskan mengenakan gaun hitam pendek favoritku yang memperlihatkan lekuk tubuhku. Segera saat aku berjalan melalui pintu untuk menari, semua mata tertuju padaku. Aku gak percaya betapa besar perbedaan yang bisa ditampilkan pakaianku. Semua cowok berusaha dapatkan perhatianku, tapi aku hanya ingin menari. Sungguh malam yang menyenangkan, tapi esok harinya sungguh gila. Aku sampai kelas dan kami harus serahkan tugas esai kami. Aku menyerahkan tugasku ke guru dan saat aku berjalan kembali ke tempat duduk, ada cewek bernama Paula menghentikanku dan berkata, "Jasmine, semua orang tahu kalau dadamu itu palsu. Kamu operasi plastik kan?" Dia mengatakan itu sangat keras dan semua orang mulai tertawa dan bahkan teman-temanku. Aku sangat malu dan hanya berlari keluar dari sana menangis. Kenapa dia berkata begitu? Yang membuat lebih parah lagi, saat aku akhirnya kembali ke mejaku, aku lihat seseorang sudah merusak karya seniku. Aku sangat suka menggambar, terutama karakter Dragon Ball, dan aku menggambar Goku pagi itu. Seseorang sudah merusaknya dengan menggambar payudara palsu. Lalu di bawahnya mereka menulis, "Kamu ini sangat palsu." Jujur saja aku ingin lari keluar dari sana dan gak pernah kembali. Orang-orang ini sangat jahat.
Tiba-tiba, ada cowok bernama Peter yang biasanya cukup kasar padaku, mengambil gambar itu dan merobeknya. Aku nggak paham bagaimana orang lain bisa memperlakukanku seperti ini. Sisa kehidupan SMP-ku kurang lebih sama. Aku merasa merana dan kukira akhirnya SMA akan menjadi lebih baik. Tapi di hari pertama sekolahku, aku duduk sendiri, dan kudengar sekelompok cewek berbisik tentangku. Mereka semua sangat cantik dan populer dan kucoba untuk mengabaikan mereka. Tapi dua dari mereka menghampiriku lalu duduk di samping kanan kiriku. Aku sangat ketakutan, tapi salah satu dari mereka berkata, "Ya Tuhan, kamu cantik banget. Kok bisa sih selama ini kamu makan sendiri? Kamu boleh kok makan dengan kami karena kamu cukup cantik." Setelah pengalaman SMP-ku, aku sangat senang ada orang yang bersikap baik padaku lagi. Segera aku mulai bergaul dengan cewek-cewek cantik itu sepanjang waktu dan pemimpin kelompok itu, Ashley. Dia bertanya apa aku punya pacar dan saat aku katakan tidak padanya, dia tertawa lalu berkata, "Gak usah khawatir, kami carikan." Tapi aku gak ingin mereka carikan pacar untukku karena semakin aku bergaul dengan mereka, semakin kusadari kalau cowok-cowok yang mereka suka itu sungguh pembuat onar. Dan aku sama sekali gak tertarik dengan tipe cowok macam itu. Setelah beberapa Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin Dan aku sama sekali gak tertarik dengan tipe cowok macam itu. Setelah beberapa minggu sama mereka, aku sadar mereka itu berlebihan. Aku gak mau habiskan hari-hariku bergosip dan dikelilingi oleh drama. Hanya karena aku cantik, gak berarti aku harus bergaul dengan cewek-cewek cantik. Ku dengar ada anak baru di sekolah, dan cewek-cewek ini semuanya mengolok-oloknya karena suatu alasan. Aku gak suka apa yang mereka katakan tentangnya, jadi di hari berikutnya aku putuskan untuk memperkenalkan diri dan melihat apa dia baik-baik saja. Ya, aku gak tahu kenapa yang lain mempermainkan dia. Dia itu tampan, sangat tampan. Tapi dia juga sangat pemalu, dan aku cuma duduk di meja dekatnya, dan gak berhenti memandangnya. Akhirnya aku kumpulkan keberanian untuk pergi dan memperkenalkan diri. "Hai, aku Jasmine," kataku. "Senang bertemu." Kemudian dia berkata, "Aku Chris." "Hai." Dan setelahnya kami ngobrol dan aku gak percaya betapa kami punya banyak kesamaan. Aku bisa lihat semua orang melihat kami ngobrol, tapi aku gak peduli. Chris mengatakan dia cemas gak ada yang mau berteman dengannya dan ku bilang padanya aku mau. Setelah itu kami mulai nongkrong tiap hari dan aku segera jatuh hati padanya. Dia itu agak kutu buku, tapi itulah yang kusuka darinya. Suatu hari sebelum Valentine, dia bertanya padaku apa permen favoritku. Kemudian di hari Valentine, dia memberi kejutan padaku dengan bunga, sekotak coklat, dan beruang teddy. Kemudian beberapa hari setelahnya, dia memberiku kejutan lain. Dia memesan semua permen favoritku. Skittles, Sour Patch Kids, dan Airheads. Aku sangat senang, itu adalah hal paling romantis yang pernah dilakukan orang lain padaku. Dan dia gak tertarik padaku hanya karena aku cantik. Dia sungguh peduli padaku. Kami mulai pacaran tak lama setelah itu dan kemudian kudapatkan ciuman pertamaku. Itu cukup lucu karena aku belum pernah mencium seseorang sebelumnya, jadi aku gak tahu apa yang kulakukan. Tapi rasanya menyenangkan dan setelah beberapa waktu aku mulai memahaminya dan sekarang kami begitu jatuh cinta. Sudah 7 bulan sejak kami mulai pacaran dan aku gak pernah bayangkan hidupku bisa begitu indah